Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Bang Doer, seorang pengangguran profesional yang memutuskan untuk menganggur karena hobi. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film Soul Snitcher. Oke, nggak usah banyak basa-basi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Cekidot. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok orang yang beramai-ramai memasuki sebuah gua. Mereka adalah kelompok siluman rubah. Tak lama, muncul seorang pemuda yang bernama Shishan. Dia juga merupakan siluman rubah, tapi dia sangat dikucilkan di kelompoknya. Kemudian mereka pun masuk ke dalam gua. Lalu, seorang ketua siluman rubah mengatakan bahwa siluman rubah bisa hidup abadi bila mengumpulkan eliksir jiwa yang tertanam oleh pamen yang sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Eliksir jiwa adalah nyawa manusia atau roh manusia, sedangkan kelamin adalah tempat dari roh tersebut. Para siluman rubah bisa mendapatkan eliksir jiwa itu dengan memperdaya manusia, dan jika eliksir jiwanya sudah diambil maka manusianya pun akan mati. Lalu, ketua tadi kembali menjelaskan bahwa di hari ke-15 bulan depan, eliksir putih yang sangat jarang sekali muncul karena muncul 1000 tahun sekali akan tiba. Kemudian, ketua itu memerintahkan Shishan untuk mengambil eliksir putih tersebut. Dan tak lupa memberikannya pusaka untuk membantu perjalanannya. Tak puas dengan pusaka pemberian ketuanya, Shishan juga membawa sebuah pusaka yang diambil dari tempat ketuanya yang bernama Yinshi. Tak lama setelah Shishan pergi, muncullah seorang pria yang mengatakan bahwa banyak sekali junior mereka yang mati karena mengambil eliksir tersebut. Karena merasa khawatir, ketua pun memerintahkan pemuda tersebut untuk menjaga Shishan. Dan ternyata pria itu merupakan guru dari Shishan. Kemudian scene berlanjut saat Shishan berada di kota. Di sana, Shishan bertemu dengan seorang pria yang bernama Si Jin. Si Jin sempat bertanya kepada Shishan yang sedang makan. Dan karena Shishan merasa terganggu, dia pun mencoba untuk mengusir si Jin dari sana. Setelah si Jin pergi, benda yang dibawa Shishan berbicara bahwa eliksir putih tertanam kepada orang yang telah mengajaknya bicara tadi. Mendengar hal tersebut, Shishan menjadi semangat untuk mencari si Jin. Setelah Shishan membuat keributan dan melalui beberapa peristiwa, akhirnya mereka pun bertemu. Karena keributan yang dibuat Shishan, keledai si Jin pun akhirnya hilang. Si Jin meminta Shishan untuk membantunya untuk mencari keledainya yang hilang. Karena Shishan tahu eliksir putih ada di tubuh si Jin, ia pun menuruti perintah si Jin. Saat malam mereka pun tidur di sebuah pondok. Dan saat si Jin sedang tertidur, muncullah guru Shishan yang tadi diperintahkan oleh ketua untuk menjaga Shishan. Guru Shishan memberikan beberapa saran kepada Shishan bagaimana cara terbaik untuk mengambil eliksir putih tersebut. Singkat cerita, pagi pun tiba. Si Jin merasa terkejut karena keledainya yang hilang telah kembali. Si Jin mengira Shishanlah yang telah mencari keledainya semalaman. Kemudian terjalinlah persahabatan di antara mereka berdua. Shishan menemani perjalanan si Jin yang ingin mendaftar untuk menjadi seorang pejabat. Hingga tibalah mereka di sebuah penginapan yang bernama Sekolah Laut. Menyedihkan. Mereka kemudian dikejutkan oleh sesosok pria di belakang mereka. Ternyata pria itu adalah seorang pemilik penginapan tersebut. Shishan dan si Jin akhirnya memutuskan untuk menginap di penginapan tersebut. Dan pada malam harinya si Jin terlihat sedang keliling penginapan. Dan akhirnya, si Jin pun ditangkap oleh siluman katak yang merupakan pemilik penginapan tersebut. Si Jin pun dibawa ke suatu ruangan yang aneh, dan di ruangan itu, dia hampir dimakan oleh siluman katak tersebut. Dan kemudian dia diselamatkan oleh Shishan yang tiba-tiba muncul entah dari mana asalnya. Mereka berdua pun berusaha untuk berlari dari kejaran siluman katak tersebut. Pada akhirnya, Shishan pun mengorbankan dirinya untuk membiarkan si Jin bisa selamat. Tapi ternyata mereka berdua bersekongkol untuk menangkap si Jin. Dan kodok itu merupakan teman daripada Shishan.
Mereka hanya melakukan akting demi mendapatkan eliksir putih milik si jin. Namun semua tidak berjalan sesuai rencana karena si jin kembali ke arah mereka dengan membawa api dan juga bubuk mesyu. Si jin berusaha menyelamatkan Shishan dengan melemparkan obor dan juga bubuk mesyu tersebut ke dalam mulut katak. Dan pada akhirnya mulut katak itu pun meledak. Buah! Saat Shishan sudah keluar dari mulut siluman katak tersebut, si jin terkejut karena melihat sosok Shishan yang telah berubah memiliki ekor dan telinga rubah. Namun guru Shishan dengan tanggap membuat si jin tak sadarkan diri. Sementara siluman katak dibawa pergi oleh antek-anteknya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka bertiga sedang membahas kejadian semalam di atas sebuah perahu, sedangkan si jin masih tertidur pingsan di dalam kapal tersebut. Kemudian Shishan mendapatkan saran dari gurunya untuk menipu si jin agar membawanya ke kota Xiankang. Karena si jin telah mengetahui wujud Shishan yang sebenarnya. Tak lama si jin pun terbangun dan terkejut. Sedangkan Shishan menunjukkan wujud aslinya dan menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Si jin dengan polosnya langsung saja percaya dengan semua perkataan Shishan. Keduanya pun melanjutkan perjalanannya lagi hingga sampai mereka ke tujuan mereka. Mereka berdua sampai di sebuah rumah bordir dan terlihat ada seorang anak kecil yang memberitahukan kepada si jin bahwa ada seseorang yang sedang mencarinya. Mendengar hal tersebut, si jin langsung merasa senang. Karena dia mengira orang yang telah menunggu si jin adalah Dauron, orang yang selama ini dia cari-cari. Lalu sampailah si jin di tempat yang ditunjukkan oleh anak kecil tadi. Dan di tempat itu, Shishan bertemu lagi dengan gurunya yang sedang menyamar. Guru Shishan sudah menyusun sebuah rencana untuk melihat eliksir yang ada di dalam tubuh si jin dengan bantuan sesosok hantu perempuan. Guru Shishan melakukan hal tersebut karena siluman rubah tidak akan bisa melihat isi dari eliksir. Lalu dipertemukanlah si jin dengan seekor hantu perempuan cantik yang merupakan siluman teratai. Si jin langsung terpana melihat Lilian karena yang sangat cantik tersebut, tanpa mengetahui siapa Lilian yang sebenarnya. Lilian berusaha untuk melihat eliksir yang ada di tubuh si jin, tapi dia tidak bisa karena terhalang oleh sesuatu. Singkat cerita, pagi pun tiba dan si jin telah sampai di tempatnya mengadakan ujian. Shishan juga tampak sedang mengikuti ujian tersebut hanya untuk memenuhi segala keinginan si jin. Keduanya pun memasuki sebuah ruangan untuk mengikuti ujian. Ujian tersebut berlangsung secara normal hingga pada malam harinya Lilian datang dan membuat roh Shishan keluar dari tubuhnya. Lilian kemudian berkata kepada Shishan, Mendengar hal tersebut, Shishan pun langsung berencana untuk mengambil eliksir putih yang ada di tubuh si jin. Di saat yang bersamaan, si jin yang masih di dalam bentuk roh bertemu dengan Dauron. Si jin menceritakan beberapa hal hingga akhirnya Dauron berubah menjadi roh jahat dan berusaha melukai si jin. Lalu Shishan yang juga dalam bentuk roh datang untuk menyelamatkan si jin. Shishan berkata kepada si jin bahwa Dauron telah mati. Sedangkan si jin tidak percaya dengan perkataan Shishan dan mencoba untuk menemui Dauron kembali. Karena merasa terganggu, Dauron pun akhirnya sangat marah dan berusaha untuk melukai mereka berdua. Kemudian keduanya pun terbawa ke dimensi lain dan bertemu dengan Dauron. Di dalam dimensi tersebut, Dauron berusaha untuk menyerap roh si jin. Namun dia mendapatkan ingatannya kembali di saat dia masih hidup. Dauron pun kemudian kembali ke alam baka bersama roh-roh yang sudah dia tahan selama ini. Tapi sebelum dia pergi dan menghilang sepenuhnya, Dauron berpesan kepada si jin dan berkata, "Berhati-hatilah dengan pria rubah tersebut karena dia ingin mengambil eliksir jiwa yang ada pada tubuhmu." Lalu Shishan dan si jin kembali ke dalam tubuh mereka masing-masing. Saat telah sadar, si jin kemudian bertanya kepada Shishan, apa itu eliksir jiwa? Dan pertanyaan si jin langsung dijawab oleh Shishan. Tak hanya menjelaskan, Shishan pun menjelaskan tentang identitas Lilian yang sebenarnya. 本是被人贩拐来的孤女，与牡丹楼为娼，跳河而死。
因怨念深重，在这荷花之上，成了这牡丹楼内的头牌，吃人心，吸人心。 Singkat cerita, malam pun tiba. Si Jin datang untuk menikahi Lilian. Setelah melewati beberapa perdebatan, Lilian akhirnya menerima cinta si Jin. Tapi sebelum pergi dari sana, Lilian sempat berkata, 老狐狸，你给我听好了，老娘不干了。 Guru Sisan yang mendengar hal tersebut berusaha untuk menghentikan Lilian yang mencoba membawa lari si Jin. Namun usahanya digagalkan oleh Sisan yang membuatnya tak sadarkan diri. Saat Lilian dan si Jin telah sampai di sebuah jembatan, mereka berdua bertemu dengan Sisan. Sisan berusaha untuk mendapatkan kembali si Jin, namun Lilian yang telah mencintai si Jin tak mau kehilangan calon suaminya tersebut. Hingga akhirnya terjadilah perkelahian di antara keduanya. Saat Lilian berusaha untuk membunuh Sisan, tiba-tiba Lilian ditikam oleh pusaka milik Sisan yang ternyata seekor siluman katak yang menikam Lilian dari belakang. Lilian berusaha kembali menyerang mereka berdua dan membawa si Jin pergi dari sana. Saat telah sampai di tepi sungai, Lilian pun sudah tak tahan lagi dengan rasa sakit yang dideritanya karena tusukan dari benda pusaka milik Sisan. Dan akhirnya Lilian pun menghilang dan lenyap di telan bumi. Dan karena hal tersebut, si Jin pun merasakan kesedihan yang teramat sangat luar biasa. Dan pada akhirnya muncul Sisan di hadapan si Jin. Si Jin pun marah karena Sisan telah menipunya selama ini. Lalu terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Hingga pada akhirnya Sisan tak mau mengambil eliksir yang ada di dalam tubuh si Jin dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi tiba-tiba Sisan dibawa kembali ke tempat ketua itu berada, yaitu di dalam gua tadi. Di dalam gua tersebut, sang ketua menjelaskan kepada Sisan, 是缘回，是为成就彼此冒死的真心。千年前，你为开智，当然不记得曾遇过一个，还逃过一劫。眼泪， Saat mendengar perkataan dari ketua, Sisan pun kembali untuk menemui si Jin. Terlihat si Jin sedang berjalan di sebuah hutan bambu dan tak lama bertemu dengan Sisan, yang ternyata itu bukanlah Sisan yang sebenarnya, melainkan guru Sisan yang sedang menyamar demi mendapatkan eliksir putih untuk dirinya sendiri. Alasan ia melakukan hal tersebut hanya karena ia tak terima jika hal sepenting eliksir putih diserahkan kepada Sisan yang merupakan muridnya yang paling tak bisa diandalkan. Si Jin pun akhirnya mengambil eliksir tersebut dari tubuhnya sendiri sehingga membuat nyawanya melayang. Saat guru Sisan sedang menyeret jasad si Jin, dia bertemu dengan Sisan yang asli. Guru Sisan pun berkata bahwa eliksir yang ada di dalam tubuh si Jin merupakan eliksir hitam biasa dan itu tidak berguna sama sekali. Guru Sisan kemudian melemparkan eliksir tersebut lalu pergi begitu saja. Melihat hal itu, Sisan sangat marah dan berusaha untuk menyerang gurunya. Hingga akhirnya terjadilah sebuah pertarungan di antara mereka berdua. Karena perbandingan kekuatan yang sangat jauh, Sisan pun akhirnya kalah dan sekarat. Tapi sebelum ia mati, dia menyentuh eliksir hitam yang terdapat di dekatnya. Dan tak lama, eliksir hitam itu pun berubah menjadi eliksir putih dan memancarkan sebuah cahaya yang sangat terang. Guru Sisan yang belum pergi terlalu jauh, kemudian melihat kilatan cahaya tersebut yang datang menyerang dirinya. Ternyata kilatan cahaya yang menyerangnya tersebut adalah wujud dari Sisan yang telah berubah menjadi siluman rubah yang abadi. Kemudian pertarungan mereka pun terjadi lagi.
Shishan yang telah berubah menjadi siluman rubah yang abadi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sehingga dia mampu mengalahkan gurunya. Saat hendak ingin membunuh gurunya, ia teringat kembali kata-kata si Jin. 知道成仙是你最重，我愿意成全你，愿你取坛相赠，定能成为狐仙的，还是个好狐仙。 Mengingat perkataan si Jin tadi, Shishan pun telah menenangkan diri dan melepaskan gurunya. Shishan yang telah memiliki kekuatan besar itu pun menghidupkan kembali si Jin. Tak lama si Jin pun kembali hidup, akan tetapi Shishan berubah menjadi seekor rubah biasa dan akhirnya mereka pun kembali bertemu. Si Jin kehilangan semua ingatannya bersama Shishan. Namun pada akhirnya Shishan yang telah menjadi rubah biasa menjalani kehidupan normalnya bersama si Jin dan filmnya pun tamat. Ending yang sangat merubahkan. Nah, itulah tadi pembahasan dari film Soul Snatcher. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Serta komen di kolom komentar film apa yang ingin saya bahas selanjutnya. Oke, langsung saja kita akhiri video ini. Kutil Fir'aun.